Jadi gini, kami dari LKPN ingin minta bantuan teman-teman wartawan agar bagaimana mengabarkan kepada seluruh warga Papua Barat bahwasanya keberadaan LKPN di Papua Barat itu adalah untuk sebagai mitra dari pemerintah Papua Barat dan masyarakat Papua Barat, bagaimana agar Papua Barat ini bisa segera membangun. Apa yang dibangun? Yang dibangun itu adalah jiwanya, badannya. Nah, jiwanya apa? Jiwanya itu menyangkut mengenai spiritualnya. Ya, spiritualnya bagaimana masyarakat Papua Barat ini itu punya jiwa yang terbangun, yang teredukasi, gitu. Nah, setelah itu baru membangun fisiknya, badannya, yaitu apa? Segala sarana dan prasarana yang perlu dibangun di kawasan Papua Barat. Nah, LKPN memang hanya sebuah lembaga sosial kemasyarakatan ya, tetapi LKPN bermitra dengan pemerintah setempat bagaimana untuk mengakselerasi, mempercepat pembangunan. Ya, agar apa? Agar pembangunan ini merata dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Nah, untuk itu, gitu kan, LKPN dengan senang hati apabila mendapat masukan dari masyarakat, kemudian mendapat suatu berita dari masyarakat apa yang perlu kita bangun di Papua Barat. Nah, jadi itulah maka LKPN DPD Provinsi Papua Barat ini, beliau adalah ketuanya, siap kan, untuk bersama-sama masyarakat, bersama-sama pemerintah ya, untuk segera mempercepat pembangunan di Papua Barat. Nah, kira-kira itu ada yang boleh tanyakan? Tugas pokok LKPN sendiri apa ini, Pak? Gimana, maaf? Tugas pokoknya ini apa? Tugas pokoknya, tugas pokoknya tadi itu bagaimana kita sebagai mitra dari pemerintah, apa yang pemerintah kira-kira mau memerlukan bantuan LKPN, misalnya tenaga konsultan, misalnya bagaimana mencari permodalan. Nah, LKPN siap untuk itu. Kenapa LKPN baru hadir di Papua Barat di akhir tahun ini? Sebetulnya bukan baru hadir. Nah, cuma ya memang betul LKPN itu baru tahun 2013. Berarti sekarang ini masih umur 7 tahun. Nah, di Papua Barat juga kita sudah berbuat, yaitu kita pernah membangun penerangan lampu, kita juga pernah air bersih gitu kan. Nah, cuma memang berita ini tidak tersampaikan kepada masyarakat. Makanya kami mohon bantuannya mas-mas, mbak ini ya, bagaimana aktivitas LKPN ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat, supaya keberadaannya bisa lebih diterima oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu. Pak, selain Musda ini apa? Musda ini apakah pemilihan ketuanya? Maaf? Pemilihan ketua. Jadi ya gini, memang sebetulnya pemilihan ketua DPD Papua Barat itu sudah lama, sudah jalan gitu kan. Nah, cuman dan terpilih beliau ini gitu. Nah, cuma memang baru hari ini kami mengadakan musyawarah daerah. Kami akan di bulan Desember ini kami berencana membuat program-program kerja untuk tahun 2021 mendatang. Jadi itu adalah program jangka pendeknya. Kan memang kita biasa 3, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tetapi intinya apa? Intinya LKPN tidak berpolitik, tetapi LKPN hanya ingin bermitra untuk membangun suatu negeri. Nggak ada niat apa-apa. Kita mau membantu untuk membangun pembangunan saja, pemerataan pembangunan saja. Bapak sejauh ini melihat pembangunan di Papua Barat khususnya bagaimana ini? Ya, saya katakan ini, saya jujur mengatakan bahwasanya Indonesia sudah merdeka 75 tahun, tetapi pembangunannya belum merata. Ya, belum merata. Nah, itulah pentingnya ada LKPN agar kita bisa bermitra dengan pemerintah, agar kita bisa memberi masukan pada pemerintah. Yuk,
dimeratakanlah seluruh daerah di Indonesia ini. Kita bangun bersama-sama pemerataan pembangunan. Gitu. Khusus untuk Papua Barat kendalanya apa ini Pak? Kendala catatan kendala ya memang pertama itu kan adalah kendala mengenai jarak memang jarak. Yang kedua ya memang kendalanya adalah mengenai bagaimana mengedukasi masyarakat untuk siap ikut serta dalam pembangunan. Nah ini penting ya, paling penting. Tadi saya katakan inilah dalam satu program yang namanya membangun jiwa. Ya bagaimana masyarakat Papua ini kita bangun yuk. Semangat kerjanya, etos kerjanya, kualitas sumber daya manusianya. Nah ini yang perlu kita segera jalankan. Ya, saya katakan ini bukan kendala, tapi ini adalah proses yang mesti kita lewati, proses yang mesti kita jalankan. Ya, karena apa? Mohon maaf, tidak ada yang namanya tidak bisa atau tidak tahu atau tidak mengerti. Yang penting adalah mau tidak bersemangat dulu, bersemangat untuk membangun. Ini yang perlu kita sentuh dulu. Berarti Pak, KPN ini sudah berapa tahun di Papua Barat berdiri? Di Papua Barat sebetulnya ya saya bilang sejak berdiri tahun 2013 kita sudah launching, sudah kita sudah dengan gubernur yang apa? Sebelum siapa dulu? Brang Hataruri sudah launching penerangan lampu dan sudah pemasangan. Kita sudah masang lampu, penerangan, solar cell itu sudah pasang. Gitu. Bapak untuk pembangunan di Papua Barat ini yang banyak yang diteriaki oleh Pak Papua. Inilah maksud saya, kita mesti memperhatikan kearifan lokal. Kita mesti memberdayakan putra-putra daerah. Ya, jadi kalau nanti seharusnya boleh kalau bisa pembangunannya besar, main kontraktornya boleh dari Jakarta, tetapi subkonnya harus dari Papua Barat, gitu. Nah itulah perannya Pak Ketua nanti ini, bagaimana memperjuangkan agar para kontraktor ini diberi kesempatan sebagai subkon daripada pembangunan yang besar-besar, gitu. Ya. Pak, untuk saat ini calon ketua berapa ya? Gimana? Calon ketua untuk Musda ini? Gimana? Maaf, Sudah terpilih. Sudah terpilih? Pak. Sudah terpilih sudah. Oh, sudah. Sudah. Nanti Ya. silakan wawancara sama beliau. Bapak, Ya.